Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang CPOTB atau cara pembuatan obat yang baik. Selanjutnya, untuk anggota kelompok 1 yang pertama ada Akbar Pratama Nugraha, Abdul Muiz Ardianto, Anissa Sabit, Alia Fakhirasari, Amalia G. Pratiwi, Adi Satriawan, Adinda Khalila Suranta, Andin Khairina, Alifa Kansa Fauzia, dan yang terakhir Aceh Sakisa Pramuditahani. Yang pertama, sistem mutu industri obat tradisional. Sistem mutu industri obat tradisional atau SMUT bertujuan menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, aman, bermutu, dan efektif. Manajemen puncak industri wajib membangun dan menerapkan sistem mutu yang komprehensif, mencakup seluruh aspek produksi dan pengawasan mutu sesuai dengan prinsip CPOTB dan manajemen risiko mutu atau MRM. Sistem mutu ini harus terdokumentasi, dievaluasi, serta ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya terhadap peraturan. Selain itu, CPOTB menekankan pentingnya validasi proses, pengenalian bahan, dan pelulusan produk hanya oleh bagian pemastian mutu. Setiap tahap produksi harus memiliki prosedur tertulis, operator terlatih, serta fasilitas dan peralatan yang sesuai. Evaluasi mutu produk dilakukan secara berkala untuk menjamin konsistensi dan mendeteksi peluang perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 2 personalia. Keberhasilan penerapan CPOTB bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten. Setiap industri wajib memiliki personel yang cukup, berkualifikasi, dan memahami prinsip CPOTB. Struktur organisasi harus jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi. Personel kunci terdiri dari kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala kemastian mutu atau apoteker penanggung jawab yang harus independen satu sama lain. Pelatihan awal dan berkelanjutan menjadi kewajiban bagi seluruh karyawan, disertai program hygiene dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selain itu, setiap personel harus mematuhi tata tertib kebersihan dan dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menurunkan mutu produk. Konsultan yang digunakan juga harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Kemudian yang ketiga terdapat bangunan dan fasilitas. Untuk tujuan utamanya itu, menjamin bahwa seluruh kegiatan produksi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, aman, dan bebas dari risiko kontaminasi baik fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Kemudian bangunan dan fasilitas yang dirancang dengan baik akan mendukung kelancaran proses, menjaga mutu produk, serta menjamin keselamatan kerja bagi personel. Yang pertama, terdapat desain dan tata letak mengikuti alur proses. Tata letak dan bangunan fasilitas itu harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan alur proses yang efisien serta mencegah kontaminasi silang antar area. Kemudian untuk tata letak ruangan harus mengikuti urutan kegiatan produksi, mulai dari penerimaan, bahan baku, penimbangan, pencampuran pengemasan, hingga penyimpanan, agar tidak terjadi pencampuran bahan atau kesalahan proses. Permukaan dinding, lantai, dan langit-langit harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia pembersih. Selain itu, jalur lalu lintas personel dan bahan harus dipisahkan jika memungkinkan untuk menghindari kontak langsung antara area kotor dan area bersih. Kemudian yang kedua, terdapat area penting dalam fasilitas produksi. Yang pertama, terdapat area penimbangan itu harus terpisah dan dikontrol agar tidak terjadi penyebaran debu atau pencampuran bahan. Kemudian terdapat area produksi sebagai tempat utama kegiatan pembuatan produk. Harus memiliki sistem pengendalian udara, tekanan positif atau negatif sesuai kebutuhan, dan kebersihan yang terjaga. Kemudian terdapat area penyimpanan yang memiliki kondisi suhu, kelembapan, dan ventilasi yang sesuai untuk menjaga stabilitas bahan baku dan produk jadi. Kemudian terdapat laboratorium QC atau quality control yang didesain terpisah dari area produksi untuk menghindari kontaminasi silang dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk pengujian mutu. Kemudian yang ketiga, terdapat persyaratan ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi. Sistem ventilasi itu harus
mampu menjaga aliran udara bersih, mengatur suhu dan kelembapan, serta mencegah masuknya udara terkontaminasi. Kemudian untuk pencahayaan harus cukup untuk memungkinkan pemeriksaan visual yang akurat, sementara sistem sanitasi termasuk saluran air, tempat cuci tangan, dan fasilitas pembuangan limbah itu harus memenuhi standar higienis dan mudah diakses. Kemudian terdapat kelas-kelas kebersihan ruangan. Tingkat tersebut dibedakan menjadi beberapa kelas. Yang pertama kelas A, 1A dan 1B. Area dengan tingkat kebersihan tertinggi digunakan untuk proses kritis yang rentan terhadap kontaminasi mikroba. Kemudian terdapat kelas 2, area dengan kontrol kebersihan menengah seperti area penimbangan atau pengisian tertentu. Kemudian terdapat kelas 3, area pendukung seperti penyimpanan bahan kemas atau ruang persiapan alat, yang setiap kelas tersebut memiliki standar tersendiri terkait jumlah partikel udara, tekanan ruangan, serta frekuensi pembersihan. Kemudian yang kelima merupakan fasilitas pendukung dan higienitas. Ruangan tambahan seperti toilet, ruang ganti, ruang istirahat, dan kantin harus ditempatkan secara strategis agar tidak terjadi sumber kontaminasi silang di area produksi tersebut. Kemudian seluruh fasilitas wajib memenuhi persyaratan kebersihan dan memiliki jadwal pembersihan rutin. Kemudian selain itu prosedur pembersihan, sanitasi, dan pengendalian hama harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan secara berkala oleh personel yang terlatih. Kemudian yang keempat terdapat peralatan. Mengenai bab peralatan, untuk tujuannya itu menjamin bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses produksi tidak menimbulkan risiko kontaminasi, mampu berfungsi secara efisien, serta menjaga mutu dan konsistensi produk obat. Yang pertama terdapat syarat umum peralatan. Peralatan harus memiliki desain dan konstruksi yang sesuai dengan fungsi penggunaannya, serta mudah dibersihkan dan dirawat. Semua permukaan yang bersentuhan langsung dengan bahan baku atau produk harus terbuat dari bahan inert, yaitu bahan yang tidak bereaksi, tidak berkarat, dan tidak menyerap zat dari produk. Selain itu, desain alat harus memungkinkan pembersihan sempurna tanpa ada sudut atau celah yang dapat menjadi tempat penumpukan sisa bahan atau mikroba. Untuk contohnya yaitu tangki pencampur atau mixer dibuat dari stainless steel food grade. Kemudian terdapat pipa penyalur cairan didesain dengan sambungan halus agar mudah disanitasi. Kemudian terdapat validasi dan kualifikasi peralatan. Sebelum digunakan, setiap peralatan wajib melalui tahapan kualifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa alat tersebut bekerja sesuai spesifikasi yang diharapkan. Tahapannya meliputi IQ, OQ, dan PQ. Untuk IQ itu installation qualification. Untuk memastikan alat dipasang dengan benar sesuai spesifikasi pabrik. Kemudian terdapat OQ, itu operational qualification, itu memastikan alat beroperasi dengan baik dalam kondisi standar. Kemudian terdapat PQ, performance qualification, memastikan alat berfungsi stabil dalam kondisi produksi sesungguhnya. Semua hasil kualifikasi dan validasi harus terdokumentasi dan disetujui oleh bagian penjaminan mutu. Kemudian terdapat kalibrasi dan perawatan. Peralatan yang digunakan untuk proses pengukuran seperti timbangan, termometer, atau alat ukur tekanan harus dikalibrasi secara berkala menggunakan standar yang tertelusur. Kemudian untuk jadwal kalibrasi dan perawatan harus ditetapkan secara terencana dan rutin untuk menjaga akurasi dan
keandalannya. Setiap kali dilakukan perawatan, hasil dan tanggal kegiatan tersebut wajib dicatat dan dalam logbook peralatan. Kemudian, terdapat pembersihan dan sanitasi alat. Prosedur pembersihan dan sanitasi harus ditetapkan secara tertulis dan dilakukan setiap kali sebelum dan sesudah proses produksi. Pembersihan dapat dilakukan dengan air, deterjen khusus, atau bahan pembersih lain yang disetujui, serta harus dipastikan tidak meninggalkan residu yang dapat mencemari produk berikutnya. Alat yang telah dibersihkan diberi label status bersih atau siap pakai. Kemudian, yang terakhir, terdapat penanganan untuk alat yang rusak. Penanganan alat yang rusak, tidak layak pakai, atau belum diverifikasi ulang harus dipisahkan dari area produksi dan diberi tanda khusus. Misalnya, tidak boleh digunakan. Kemudian, penggunaan alat tersebut dilarang sampai dilakukan perbaikan dan verifikasi ulang oleh teknisi atau bagian mutu. Baik, lanjut pada bab kelima, yaitu produksi. Tujuannya untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, higienis, dan memenuhi standar mutu. Terdapat beberapa step, yaitu 6 step. Yang pertama, yakni bahan baku, bahan simulisia atau ekstrak diterima dan dikarantina sampai lulus uji mutu awal. Kemudian selanjutnya yaitu penimbangan, dilakukan sesuai formula di area terpisah untuk mencegah adanya kontaminasi silang. Kemudian step ketiga yaitu pengolahan. Proses utama seperti pencampuran, ekstraksi, pengeringan, ataupun pembentukan sediaan. Selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Produk dikemas dengan bahan kemas yang memenuhi syarat dan diberi label yang jelas. Pada step kelima yakni uji mutu. Produk diperiksa fisik, kimia, mikrobiologi, sehingga nantinya akan sesuai spesifikasi dari CPOTB. Dan yang terakhir yaitu pelulusan batch. Hanya produk yang memenuhi standar mutu yang disetujui bagian pemastian mutu, yakni quality assurance, boleh diedarkan. Pada bab ke-6 yakni penyimpanan dan pengiriman. Tujuannya untuk menjaga mutu, keamanan, dan stabilitas obat selama disimpan dan dikirim. Di sini terdapat beberapa poin yakni 5 poin. Pertama, pabrik. Produk selesai diproduksi dan menunggu hasil uji mutu. Kemudian nantinya, tempat penyimpanan sementara sebelum pelulusan, status produknya masih belum lulus, itu akan ada di gudang karantina. Kemudian, gudang produk jadi untuk menyimpan produk yang sudah diluluskan dengan pengaturan FIFO ataupun FEVO. Selanjutnya yaitu transportasi. Produk akan dikirimkan menggunakan kendaraan bersih, tertutup, dan sesuai suhu penyimpanan. Dan yang terakhir konsumen, yakni produk diterima dalam kondisi utuh, aman, dan tetap memenuhi mutu sesuai dari CPOTB. Bab 7, pengawasan mutu yang bertujuan untuk memastikan bahan, produk antara, dan produk jadi sesuai spesifikasi. Untuk QC sendiri, mereka melakukan pengambilan sampel, pengujian, dan spesifikasi. Kemudian, melakukan validasi metode analisis, penyimpanan sampel pertinggal, dan secara visual dibuatkan diagram alur pengawasan mutu. Selanjutnya adalah bab 8 yaitu inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah prinsip. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri obat tradisional memenuhi ketentuan CPOTB dan hendaknya dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah inspeksi diri. Dilakukan secara independen dan rinci oleh personel yang kompeten. Prosedur dan catatan inspeksi diri didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Yang ketiga adalah audit mutu, meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Dilakukan oleh spesialis internal atau eksternal perusahaan. Kemudian ada persetujuan pemasok. Kepala pemastian mutu bertanggung jawab terkait pemberian persetujuan pemasok. Dibuat daftar pemasok, kemudian setelah ditetapkan dilakukan evaluasi secara berkala. Baik, selanjutnya adalah keluhan dan penarikan produk. Penanganan keluhan dan penarikan produk CPOTB dilakukan dengan menerima, mencatat, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keluhan serta menarik produk yang tidak memenuhi standar mutu,
keamanan, dan efektivitas secara cepat dan tepat, demi menjaga keselamatan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bab 10. Dokumentasi. Dokumentasi bertujuan untuk menjamin semua kegiatan produksi dan pengawasan mutu terekam secara lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri kembali. Kemudian dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip CPOTB. Selanjutnya, penyimpanan atau arsip dari dokumen. Dokumen harus disimpan di tempat yang aman, kering, dan terorganisir, dengan pembatasan akses. Kemudian masa penyimpanannya minimal 1 tahun setelah produk kadaluarsa. Arsip yang lama dapat dialihkan ke media elektronik dengan pengendalian yang memadai. Prinsip Alcoa. A. Mencantumkan identitas pembuat data seperti nama, tanggal, dan tanda tangan. L. Catatan harus jelas dan mudah dibaca. C. Dicatat saat kegiatan berlangsung, tidak ditunda, agar keakuratan dari data tetap terjaga. Kemudian O. Catatan harus asli atau rekaman langsung, bukan sekedar salinan. Kemudian A yang terakhir, catatan harus mencantumkan atau mencerminkan kondisi yang sebenarnya dengan benar. Selanjutnya, jenis-jenis dokumen dari CPOTB. Yang pertama itu dokumen spesifikasi, 2 dokumen produksi induk, 3 catatan pengolahan batch, 4 catatan pengemasan batch, 5 dokumen pengawasan mutu, 6 dokumen penyimpanan dan distribusi, 7 dokumen pemeliharaan, pembersihan ruangan dan peralatan, 8 prosedur dan catatan inspeksi diri, 9 pedoman dan catatan latihan CPOTB personalia. Kemudian di sini terdapat 2 contoh dari dokumen, yaitu catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Yang selanjutnya ada bab 11, yaitu kegiatan ahli daya. Yang pertama, setiap aktivitas CPOTB yang diahlidayakan harus didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan dengan benar untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menurunkan mutu produk. Harus ada kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada SMIOT, pemberi kontrak harus memuat prosedur pelulusan setiap batch produk yang menjadi tanggung jawab penuh kepada bagian pemastian mutu. Bab ini juga mencakup tanggung jawab IoT terhadap Badan POM terkait sertifikat CPOTB dan izin edar tanpa mengubah tanggung jawab hukum masing-masing pihak terhadap konsumen. Selanjutnya ada ketentuan umum. Yang pertama, harus ada kontrak tertulis mencakup seluruh kegiatan produk, pekerjaan, dan pengaturan teknik ahli daya. Kemudian yang kedua, ada semua pengaturan ahli daya termasuk perubahan teknis harus sesuai regulasi dan izin edar. Kemudian yang ketiga, bila pemegang izin edar berbeda dengan izin usaha IoT, pengaturan harus sesuai prinsip bab ini dan peraturannya yang berlaku. Kemudian yang terakhir, pembuatan produk ahli daya hanya boleh dilakukan oleh IoT bersertifikat CPOTB dari Badan POM yang masih berlaku. Selanjutnya, pemberi kontrak. SIMOT pemberi kontrak harus mencakup pengawasan dan pengajian kegiatan ahli daya, meliputi menilai legalitas, kesesuaian dan kompetensi, menyediakan informasi dan pengetahuan, memantau dan meninjau kinerja. Kemudian, kepala pemastian mutu memberi kontrak wajib mengkaji seluruh catatan, kemudian memastikan produk dan bahan yang dikirim telah sesuai CPOTB dan izin edar. Selanjutnya, penerima kontrak harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan memastikan memiliki fasilitas peralatan, pengetahuan, dan personel kompeten, harus memastikan semua produk bahan dan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan ahli daya, tidak boleh mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa evaluasi, terus tidak boleh melakukan perubahan di luar kontrak, dan harus memahami bahwa seluruh kegiatan ahli daya termasuk kontrak si analisis dapat diaudit oleh Badan POM. Kemudian kontrak harus tertulis, kemudian membuat pembagian tugas, seluruh catatan kegiatan harus terdokumentasi, dan pemberi kontrak berhak melakukan introspeksi kepada fasilitas penerima kontrak. Jadi selanjutnya bab 12, kualifikasi dan validasi. Kualifikasi dan validasi bertujuan memastikan
bahwa fasilitas, peralatan, proses, dan sistem pendukung bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang konsisten. Untuk validasinya, validasi dilakukan pada tahap awal dan secara berkala, terutama jika perubahan signifikan dalam proses atau peralatan. Semua hasil kualifikasi dan validasi harus didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari sistem mutu industri obat tradisional.